Solo bikepacking. Mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Gua memulai perjalanan ini dengan rasa percaya diri karena menurut gua barang-barang yang gue butuhin sudah cukup mumpuni. Yuk, mari kita berangkat. Untuk perjalanan pertama ini, gue mau goes ke Purwakarta. Alasan gue memulai perjalanan ini untuk menguji emosi dan mental. Tapi gue percaya bisa sampai ke tempat yang belum pernah gue datengin selain Paranggompong. Sebelum menuju ke sana, gue sempetin untuk beli air mineral dan makanan ringan sebagai energi gue di perjalanan nanti. Selain air dan makanan, gue juga bawa uang 300.000 jadi pegangan gua sama perjalanan ini. Cariu. Melewati Jonggol dan masuk ke daerah Cariu, rasa semangat makin bertambah karena jalanan yang banyak truk besar dan kendaraan lalu lalang mulai berkurang. Sempat terjadi trouble, tapi untungnya hanya rantai yang lepas dari posisi gearnya. Sekarang kita udah nyampe perbatasan Karawang. Berapa? Berapaan? 3.000. Mau satu? Ya. Halo. Kalau sana Karawang ya, Pak? Ya, dari mana, Pak? Dari Gunung Putri. Oh, jauh amat juga. Kirain dari sini cari. Enggak, dari Gunung Putri. Oke, ini pakai roti ya? Boleh pakai roti berapa? Kalau pakai roti goceng. Enggak apa-apa. Kalau Paranggompong masih jauh ya, Pak? Paranggompong masih jauh. Masih jauh ya? Paranggompong. Iya. Jatiluhur. Iya, Oh, itu daerah Jatiluhur. iya. Masih ya? Jauh ya. Masih jauh. Bawa apa? Hah? Sepeda? Oh. Goes? Mau Ada teman, sekalian? ada teman. Enggak, sendirian Oh, dong. sendiri. Oh, masih jauh. Dari Gunung Putri sendirian. Iya. Ngodak-ngodak. Jalannya pun nanjak. Gue nggak mau ngengkol. Gue nggak mau maksain karena gue jarang sepedahan. Lihat tanjakannya. Ini lumayan panjang. Kita makan siang dulu. Sekarang udah zuhur. Udah berhenti dulu. Kita makan dulu. Makan udah kelar, kita lanjut. Kalau di Google Maps sisa 33 menit, tapi itu pembodohan, kayaknya masih sejam. Ada satu barang yang lupa dibeli. Sekarang udah nyampe di desa Cintawargi kalau nggak salah. Tadi lewatin kantor desanya. Turunan jalanannya udah mulai masuk pelosok guys. Udah mulai nge-gravel aja, nge-gravel. Lihat hutan-hutannya. Kayaknya ada beberapa yang rusak. Dari 2000 berapa gua kesini sampai sekarang kagak di rata-rata nih jalan. Rebahin dulu. Setelah melewati jalanan penuh tanjakan, akhirnya gue nemu tempat buat rebahan.
Lihat, itu masih tanjakan. Tadi di situ nanjak juga. Aduh, sumpah semangat guys. Sisa sekitar 4 atau 5 tanjakan lagi baru nyampe tempatnya. Ini jam 2 siang, panasnya gokil. Ini tanjakan kedua dari yang pertama di depan nanti. Ini tinggi banget sumpah. Edan. Pokoknya gue pengen rebahan. Gue pengen tidur siang di bawah pohon. Kok gue nyampe. Lihat. Nyampe 6 jam 20 menit. Seakan gua nggak percaya, gua akhirnya sampai ke Paranggombong dengan waktu 6 jam perjalanan. Rasa capek karena beberapa tanjakan akhirnya terbayar, dan gua merayakannya dengan jajan. Gue beruntung karena cuaca seakan berpihak sama gue. Meskipun panas, tapi gue seneng karena air Paranggombong lagi naik dan pemandangannya sangat indah. Bingung mau ngomong dari mana karena gue nggak pernah ngomong di depan kamera kayak gini. Tapi sebelumnya mungkin gue perkenalkan nama gue. Gue Abdurrahman. Gue biasa dipanggil Oman sama orang-orang rumah ataupun teman-teman deket gue. Selamat datang di channel YouTube gue. Jadi ini salah satu solo bikepacking pertama gua nggak mau panjang lebar. Gue coba bilang gue mau cerita banyak hal di YouTube channel ini dengan video-video yang gue buat. Semoga kalian suka. Salam kenal dari gua. Dan ya, bingung gue harus ngomong apa lagi. Dan di sana silau, mataharinya nembak ke gue. Semoga kalian suka. Jadi hari udah mulai sore. Sekarang jam 4:30. Gue harus ngecamp di sini karena nggak mungkin misalnya gue lanjutin buat langsung OTW balik ke Gunung Putri. Karena jalanan daerah sini tuh
hutan, jadi agak riskan kalau misalnya gua harus goes malam-malam dan posisi gelap-gelapan. Jadi kita cari tempat camp, kita diriin tenda. Meskipun gue cuma bawa flysheet sih sama hammock, tapi semoga cuaca malam ini nggak yang hujan ataupun gimana. Di sini ada kumpulan kerbau. Biasanya mereka kalau misalnya udah sore itu mereka pulang tanpa ada pengembalanya. Kerbaunya gede-gede banget. Gue lewat di seruduk nggak ya? Ada kerbau. Apakah aku bisa lewat? Permisi. Oh no. Ada gue ngeri di seruduk sama mereka. Ini camping groundnya guys. Hari pun semakin sore. Gua mutusin buat lanjutin perjalanan sambil mencari tempat yang jauh dari keramaian tapi aman untuk gua bermalam. Ibu aku yang izin rekam ya. Numpang bermalam. Ibu siapa? Bu Sari. Ibu Sari. Hari ini kita ngecamp di warungnya Ibu Sari. Nanti kita di daerah sana. Jadi kita dapat tempat nginep semalam. Gue kira bakal bayar karena di beberapa tempat di dekat Paranggomo sana banyak. Ternyata di sini enggak. Si ibu sama si bapaknya ngegratisin. Kambing. Halo guys, jadi gua habis diriin tenda. Jadi ada sedikit drama. Si jahitan putus, tapi aman udah gua akalin. Gua dapat tempat ngecamp di arah pintu masuk ke daerah Paranggomongnya, yaitu yang lewatin arah ke Brimob. Gua ngecamp di salah satu pekarangannya Busri. Dia punya warung di sana. Beliau itu baik banget ngizinin gua buat stay semalam di sini. Gue kira tuh bakal bayar, ternyata digratisin sama si ibu dan suaminya. Tadi nggak apa-apa, bebas, silahkan, nggak ada pungutan. Ini penampakan tempat bermalam gue cuma bawa hammock sama flysheet untuk tempat gue berteduh. Gue juga bawa logistik, tadi sempat jajan aja di warung Busri. Udah bawa tapi nggak apa-apa, sama kompor tapi belum gua keluarin, nanti bakal gua keluarin ya. Mari kita masak mie. Sumpah ini jam 2 malam, jadi jam 1:30 tenda gua roboh karena anginnya kenceng banget dan sekarang masih berlanjut. Gue berharap semoga nggak hujan. Di kepala gue cuma kayak gue tuh tidur, gue tuh rebahan. Ini anginnya kayak gini. Dan ini tenda dadakan yang buat nggak kuat sampai pagi. Semangat guys, karena besok harus goes pulang lagi.